واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا. Air kelapa tua itu, airnya jangan dibuang, diminum ya mulai sekarang ya. Itu bagus sekali untuk kesehatan. Air kelapa tua. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang edisi lama itu maksudnya yang lahirnya tahun 50 gitu. Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3 lah. Ya. Minumlah air kelapa tua. Air kelapa tua. Kelapa mudanya buat yang masih muda. Karena kelapa muda bagus untuk detox. Kelapa tua bagus untuk mikronutriennya, bagus untuk orang-orang dengan degeneratif. Gitu. Lalu santannya diapain? Di blender. Santannya di blender pakai kurma, kasih kunyit, kasih garam sedikit. Maka itu akan jadi minuman buat menguatkan jantung. Jadi santan itu jangan dipanaskan. Kenapa opor tidak sehat? Karena santannya. Gitu ya. Jadi santannya jangan gitu. Termasuk juga, nanti cobain, nanti sore ya. Bagi Anda yang mungkin puasa atau mungkin yang hari ini pengen nyobain, nanti beli kurma. Lalu kurmanya di blender sama air kelapa muda. Lalu disaring sebentar. Atau kalau nggak disaring, Anda tunggu aja. Itu akan jadi detox yang paling baik untuk pencernaan kita. Air kelapa muda di blender sama kurma. Ya. Murah kan? Murah. Beli air kelapa paling 5.000 lah. 10.000. Ya. Beli kurma mungkin yang box kecil ya, saya kira mungkin 10.000, 20.000 dapat sih insya Allah. Ya, seperti itu. Kemudian kenalilah buat sekalian. Jadi saya pernah share waktu itu ada 2 jenis ramuan atau 1 jenis ramuan yang saya sendiri takjubnya karena memang dahsyat banget kerjanya. Isinya sebenarnya simpel banget. Isinya kunyit, yang kedua serai, yang ketiga ini jeruk nipis. Kelihatan kan ini jeruk? Ya. Jadi kunyitnya kupas, potong-potong kecil, slice tipis gitu, and then dimasukkan ke air panas, kasih serai. Ya, kasih serai, kemudian setelah agak sedikit dingin, dimasukin jeruk nipis. Kasih madu. Banyak yang hamil. Banyak yang hamil gara-gara itu. Terus nanti yang sudah tua gimana, jadi hamil juga? Ya enggak juga lah, kalau udah menopause mau diapain? Ya. Karena 3 jenis bahan tadi itu mengandung antioksidan yang luar biasa. Bapak-bapak kalau minum itu coba aja lihat. Kemampuan vitalitas Anda akan insya Allah meningkat. Luar biasa. Sampai nanti istrinya akan mengatakan seperti ini. Ajar itu. Lanjut. Oh lanjut. Istrinya akan bilang, Papa harus berbagi kebahagiaan ini kepada wanita lain. Kalau berani. Ya. Kalau mau nikah aja Pak. Nikah lagi maksudnya. Jadi tadi apa? Kunyit, jeruk nipis sama serai. Malah mau tidur minum jahe sama pandan. Ya. Jadi Anda harus punya ramuan atau mungkin minuman-minuman yang Anda mulai rutinkan tiap hari. Kalau saya pribadi memang tidak mengkultuskan. Jadi kalau kadang-kadang ada infus water, saya bikin infus water. Kadang-kadang ada jus, saya bikin jus. Kadang-kadang air putih gitu. Air putih, madu udah cukup. Tapi minimal tiap hari harus ada makanan-makanan begini yang masuk ke badan. Maka bapak-bapak kalau Anda kerja mulai sekarang, di rumah coba dibikin infusan. Dan infusan bapak sekalian, khusus ibu-ibu nih. Ya, time out. 1 menit lagi. Infusan, hati-hati dengan beberapa jenis rempah. Contoh. Kayu manis. Kayu manis itu dia bisa menurunkan gula darah dengan cepat. Jadi kalau ibu-ibu atau bapak-bapak ngimpus pakai kayu manis, habis minum itu keliengan, stop. Kemungkinan gula darah Anda turun. Ya. Jadi setiap sayuran atau rempah itu, atau rempah terutama, dia punya karakter sendiri. Ya. Punya karakter sendiri. Maka jangan kita. Jadi kalau memang nggak cocok jangan makan. Banyak pertanyaan. Ya, nggak cocok, jangan dimakan. Ya. Dan mulai sekarang, pahamilah tubuh Anda, komunikasilah tubuh Anda, berkomunikasilah dengan tubuh Anda lebih sering dan lebih intens.
Ya. Kalau lagi sakit, jangan langsung minum obat. Herbal sekalipun nggak usah. Mungkin Anda butuh istirahat. Mungkin Anda butuh tidur. Mungkin Anda cuma butuh air putih. Mungkin Anda butuh cuma air hangat. Mungkin cuma butuh madu. Gak usah langsung makan obat. Ya, apalagi nanti ya, terakhir ini. Terakhir. Banyak orang bilang herbal itu kerjanya lama. Baik, saya ceritakan rahasianya. Dalam satu kunyit ini, Bapak sekalian, banyak sekali bahan aktifnya. Dan bahan aktif pada kunyitnya atau rimpang kayak begini itu kuantitinya itu dikit banget. 0,00 sekian gitu. Tapi banyak dia. Satu kunyitnya mungkin sekitar 10-20 lebih jenis bahan aktifnya di sini ya, selain kurkuminnya. Maka ketika orang itu sakit, ketika orang itu sehat, dalam kondisi sehat, si bahan-bahan tadi itu patroli. Membersihkan. Ginjal dibersihkan, lambung dibersihkan, darah dibersihkan. Oke? Dalam kondisi sehat, maka tubuhnya sudah terbiasa dengan ini. Dan dalam kondisi dia sakit, orang itu sakit, maka beliau ini kerjanya spesifik. Kalau yang tadi membersih-bersihkan, yang ini langsung dia perannya memperbaiki kondisi tak seimbang. Maka, sering saya sampaikan, kalau Anda sudah biasa hidup sehat, jangan di-cheating. Ya, sebab apa? Nanti imbasnya apa? Imbasnya, kalau sering banget cheating, dia tidak akan bisa banyak berperan. Contoh, kalau saya pusing kadang-kadang saya cukup minum jahe, kasih madu, kasih garam sedikit, sudah hilang pusingnya. Karena badannya relatif bersih dan si jahenya tadi langsung bertugas di tempatnya gitu. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Jadi kalau sudah biasa hidup sehat, jangan dibiasakan untuk tidak sehat. Ya. Kita perlu menciptakan kebiasaan-kebiasaan sehat setiap hari, seperti itu. Bagaimana cara promil untuk pasangan yang sudah 2 tahun belum dikasih momongan? Ada tulisan saya di feed, hashtagnya promil JSR 1234. Silakan dibaca. Bolehkah sedang promil konsumsi tempe? Gak apa-apa, asal tempenya sehat. Karena tempe kan probiotik. Saya juga pernah bertanya juga ke teman saya, seorang dokter kandungan. Dia bilang sini kan, karena saran dari dokter kandungan tidak boleh konsumsi produk kedelai dan turunannya. Kedelai bukan tempe. Kalau kedelai ya, tempe kan fermentasi. Beda ya. Maka kemarin Bapak Ibu ada sempat baca tulisan saya tentang obat buat kolitis. Ya, itu kan ada kefir. Banyaknya. Banyak yang sakit. Kefir itu kan dari susu. Ya. Sedangkan memang di beberapa kajian saya bilang susu ya, terutama dairy product itu sebaiknya jangan terlalu sering dikonsumsi. Ya, kecuali memang organik ya, organik susunya organik atau susu sapinya organik, enggak masalah. Al-Qur'an dan hadis memang jelaskan tentang itu. Ya, tapi kita butuh itunya, apa tuh namanya, susu yang sehat. Silakan makan tempe enggak apa-apa, karena tempe kan fermentasi. Kalau kedelai mungkin perlu dikurangi. Apakah obat untuk sakit polip di rahim? Yang tadi bisa itu. Yang kunyit, serai sama jeruk nipis. Ya. Sama gini Bu, Pak. Kalau Anda mau ngobati diri Anda, ada satu kalimat begini. If you want to cure someone, kalau Anda pengen ngobatin seseorang atau diri kita, ask them to stop what make them sick. Suruh mereka menghentikan apa yang bikin masalah gitu loh. Sekarang gimana mau sehat? Pagi, siang, malam gak ada perubahan di makanannya. Sayangnya, ya, kita kalau mungkin berobat gitu kan, baik ke dokter atau mungkin ke herbalis sekalipun, kadang-kadang tidak ada nasihat-nasihat berhubungan dengan nutrisi. Sedangkan sekarang, saya lagi kebetulan ini lagi ada case yang saya tangani juga sama guru saya juga, karena case-nya cukup berat. Ada seorang anak-anak umurnya 8 tahun atau 9 tahun gitu, badannya itu seperti lumpuh, gak bisa gerak. Itu ternyata sekarang ada pemeriksaan. Jadi pemeriksaan untuk ngecek gen mana yang bermasalah. Itu ada. Ya, namanya nutrigenomic test. Jadi nanti ketahuan gen mana yang rusak, yang bermasalah, nanti dari situ, dari yang rusak-rusak tadi itu nanti kita coding. Codingnya itu maksudnya dicari dari bahan baku sumber sayuran, buah atau apa segala macam yang menyesuaikan bisa untuk bahan baku perbaikan gen tadi, itu bisa. Namanya nutrigenomic test. Gitu, bisa. Makanya hati-hati banget bagi Anda yang maaf belum menikah, ya. Jangan sampahi badan, sebab nanti gennya ketika ketemu dengan pasangannya, kalau sudah sama-sama codingnya bermasalah, sudah sama-sama cacat gennya, susah punya anak, serius. Jangan nyampah mulai sekarang.
Jadi kalau kita sekarang mau berpikir bagaimana menciptakan generasi emas Islam yang sehat-sehat ke depan, Bapak Ibu juga di rumah mulai sekarang jangan berikan makanan atau asupan yang tidak sehat ke keluarga. Jangan. Dan Anda harus ngasih contoh. Ya. Saya pernah, anak saya yang terakhir itu umurnya 2 tahun. Saya tidak tahu ini anak dapat ilham dari mana. Dia sekarang bisa makan tempe mentah. Mungkin karena bapaknya, ayahnya sering ngomong tempe gitu kan. Allah kasih ilham sama dia untuk makan tempe. Dan dia makan dengan sangat lahap. Lagi satu anak saya, anak yang ketiga. Itu pernah satu malam saya makan semangka. Semangka itu saya buka gitu kan. Saya belah tengahnya. Lalu saya makan, saya kerok aja pakai sendok. Paginya, siangnya di pulang sekolah, dia melakukan hal yang sama. Terus ditanya sama ibunya, kenapa kamu makan semangka seperti itu? Karena ayah semalam makannya begini. Itu kan namanya coding. Ya. Nanti juga ولئن كفرتم إن عذابي